presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Apakah Romo bisa membedakan antara norma dalam filsafat, norma etik dalam filsafat? Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Prof. Magnis Suseno, jalan tertati saat memasuki ruangan sidang Mahkamah Konstitusi, Selasa, 2 April 2024. Ia hadir sebagai ahli dari kubu Ganjar Mahfud yang sedang berperkara terkait hasil pemilu 2024. Di usia lanjut dan tubuh rentannya, Romo Magnis tidak surut semangat untuk memotret kekisruhan politik yang terjadi di Republik ini. Sambil duduk di meja saksi, pria yang juga dikenal sebagai pastor gereja Katolik ini telaten membacakan catatan berisi tentang pemilu 2024 yang dikaitkan dengan etika. Menurutnya, etika merupakan keyakinan tentang baik dan buruk yang membedakan manusia dengan binatang. Seseorang dianggap baik atau sebaliknya bisa diukur dari apakah ia hidup secara etis atau tidak. Begitupun seorang penguasa yang tidak boleh lepas dari etika. Romo menegaskan, seorang presiden tidak cukup asal tidak melanggar hukum, tapi juga mesti mampu memperlihatkan diri sebagai orang yang baik, jujur, dan adil. Sebagai penguasa tertinggi, presiden dituntut untuk menunjukkan standar etika yang tinggi dan selalu sadar bahwa dirinya punya tanggung jawab kepada seluruh bangsa. Maka, bila presiden terkesan memakai kekuasaannya demi keuntungan sendiri atau golongannya, itu merupakan kesalahan yang fatal. Untuk itu, presiden semestinya selalu menomorsatukan kepentingan semua golongan di atas segalanya. Bila tidak, maka ia tak berbeda dengan seorang mafia yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis Presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal lain yang ia bahas adalah soal pelanggaran-pelanggaran etika dalam pemilu 2024. Keberpihakan presiden, nepotisme, dan pembagian bantuan sosial. Ia menegaskan, bila seorang presiden memakai kekuasaannya untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres, jelas merupakan pelanggaran etika berat. Begitupun bila presiden melakukan nepotisme, memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan diri dan keluarga. Itu sangat memalukan. Terkait bantuan sosial, Romo Magnis menegaskan itu bukan milik presiden. Bantuan sosial adalah milik semua bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian terkait. Kalau presiden mentang-mentang berkuasa, lalu seenaknya membagikan bantuan sosial, apalagi di baliknya ada motif kebutuhan elektoral, Romo menyebutnya sebagai pencurian. Pemaparan Romo Magnis tersebut lantas ditanggapi Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra. Ia bertanya, apa ada beda etika dalam kacamata filsafat dan dalam sudut kerangka hukum? Lalu Romo menjawabnya dengan santai. Pertanyaan, apakah ada perbedaan antara etika dan etika di dalam rangka hukum? Tentu saja tidak. Tetapi suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum memang tidak bisa ditindak oleh yudikatif, oleh para hakim sistem yudikatif suatu negara itu menjadi unsur untuk menilai unsur bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga dinilai, dibantu kalau suatu
bidang merumuskan kode etik. Karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin-poin yang relevan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi memang pelaksanaan para hakim dalam sistem yudikatif mesti atas dasar undang-undang.